Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dimulai. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu kedokteran dimulai. Ketua sidang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul penentuan reseptivitas endometrium berdasarkan USG 3 dimensi dan pengukuran kadar leukemia inhibitory factor jalir endometrium pada program fertilisasi in vitro. Selanjutnya saya persilakan promotor Profesor Dr. Wahyu Hadisaputra SPOG Konsultan untuk mulai acara ujian. Silakan Prof Wahyu. Terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara calon doktor, saya persilahkan membacakan secara singkat ringkasan disertasi saudara selama 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat promotor Profesor Dr. Wahyu Hadisaputra Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan, perkenankan saya untuk membacakan ringkasan disertasi saya sebagai berikut. Izin untuk share slide. Penelitian ini diberikan judul penentuan reseptivitas endometrium berdasarkan USG 3 dimensi dan kadar leukemia inhibitory factor jalir endometrium pada program fertilisasi in vitro. Pelayanan teknologi reproduksi berbantu atau fertilisasi in vitro telah dimulai sejak tahun 1978 di dunia dan sejak tahun 1988 di Indonesia. Tercatat sekitar 12.000 siklus fertilisasi in vitro dilakukan di Indonesia pada tahun 2019. Namun, angka keberhasilan program ini masih relatif rendah dengan angka kehamilan klinis sebesar 30,17%. Secara umum, kehamilan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu embrio yang berkualitas baik dan faktor endometrium yang reseptif. Reseptivitas endometrium didefinisikan sebagai kemampuan endometrium terbaik untuk terjadinya implantasi blastosis pada saat jendela implantasi. Di dalam program fertilisasi in vitro, reseptivitas endometrium ini direpresentasikan sebagai kehamilan klinis per tandul aling embrio. Saat ini, modalitas prediktor yang umum digunakan adalah penanda klinis USG 2 dimensi dengan menilai tebal endometrium dan gambaran trilaminar yang sayang sekali mempunyai nilai akurasi yang rendah. Dalam program fertilisasi in vitro, stimulasi hormonal diperlukan untuk mendapatkan oosit dalam jumlah yang cukup banyak. Sebagai konsekuensinya, terjadilah peningkatan kadar estrogen dan progesteron suprafisiologis yang dapat berpengaruh terhadap reseptivitas endometrium. Berdasarkan literatur review, penilaian reseptivitas endometrium dalam program fertilisasi in vitro dengan penanda klinis USG 3 dimensi yang dilengkapi dengan aplikasi Virtual Organ Computer Aided Analysis Focal 2 belum digunakan secara maksimal. Aplikasi ini menghasilkan indeks vaskularisasi atau IV, indeks arus atau IA, indeks vaskularisasi arus atau IVA yang dapat menggambarkan intensitas vaskular, intensitas arus, dan vaskularisasi perfusi di endometrium. Sedangkan waktu pengukuran indeks USG 3 dimensi pada saat suntikan HCG, saat tindakan petik telur, dan saat tandul aling embrio dapat menggambarkan dinamika endometrium pada fase proliferasi dan fase sekresi. Di sisi lain, kompleksitas proses implantasi di endometrium tergambar dalam perubahan-perubahan di level seluler dan molekuler. Leukemia inhibitory factor adalah pleiotropic glycoprotein anggota interleukin 6 yang berperan sebagai faktor implantasi penting, dan LIF ini terekspresi sepanjang siklus menstruasi dan meningkat signifikan pada saat jendela implantasi. Saat ini, ekspresi LIF pada siklus FIV, terutama pada jendela implantasi, belum pernah diteliti. Dan dari latar belakang tersebut, diketahui bahwa akurasi metode penilaian reseptivitas endometrium yang ada pada saat ini masih rendah dan berkontribusi terhadap rendahnya keberhasilan program FIV. Sehingga diperlukan upaya untuk menjadi penanda klinis dan penanda biologis yang mampu untuk memprediksi dengan baik dan menjelaskan dysregulasi yang terjadi pada endometrium akibat stimulasi hormonal.
Berikut adalah hipotesa penelitian yang dilakukan. Pertama, penilaian perubahan vaskularisasi dan arus darah endometrium dengan nilai IV, IA, dan IVA di USG 3 dimensi pada 3 waktu pengukuran yang berbeda, yaitu pada saat suntikan HCG, petik telur, dan tandur alih embrio, seluruhnya dapat memprediksi reseptivitas endometrium pada program FIV. Kadar leukemia indikator Zalir endometrium saat tandur alih embrio dapat memprediksi reseptivitas endometrium pada program fertilisasi in vitro. Kombinasi nilai IV, IA, dan IVA USG 3 dimensi di endometrium pada saat suntikan HCG, petik telur, dan tandur alih embrio digabung dengan pengukuran kadar LIF Zalir endometrium saat tandur alih embrio juga dapat memprediksi reseptivitas endometrium pada program FIV. Seperti dalam bagian kerangka teori ini, tergambar proses stimulasi ovarium suprafisiologis yang menyebabkan peningkatan hormon estrogen dan progesteron suprafisiologis yang secara kaskade menyebabkan perubahan dinamika vaskularisasi dan arus darah di endometrium pada fase proliferasi. Hal tersebut diikuti dengan disregulasi ekspresi sejumlah gen terkait implantasi termasuk LIF. Pada akhirnya, rendahnya ekspresi sitokin LIF ini menyebabkan penurunan reseptivitas endometrium yang berakhir dengan kegagalan implantasi pada embrio dengan skor baik. Kerangka konsep penelitian ini adalah upaya deteksi reseptivitas endometrium menggunakan penanda klinis USG 3 dimensi dan kadar LIF Zalir endometrium yang tergambar dalam kehamilan klinis. Dari metode penelitian dengan menggunakan rumus uji prognostik, penelitian ini membutuhkan minimal 28 subjek, dan kriteria inklusi dan eksklusi menggambarkan populasi usia reproduksi yang umumnya berada di klinik-klinik FIV. Proses rekrutmen dilakukan pada saat haid, dimulai sebelum pasien melakukan stimulasi hormonal. Seluruh variabel USG 3 dimensi diukur secara serial pada saat suntikan HCG, petik telur, dan tandur alih embrio atau transfer embrio. Sedangkan pada pengambilan Zalir endometrium diambil pada saat tandur alih embrio. Pengukuran endometrium dengan USG 3 dimensi dimulai dengan pemetaan daerah 5 mm di basal endometrium. Nilai indeks dihitung secara otomatis dengan aplikasi vokal. Aspirasi Zalir endometrium dilakukan dengan kateter tandur alih yang disteril ulang. Pengukuran kadar LIF dilakukan dengan metode ELISA dan hasil penghitungan sampel Zalir yang telah dikontrol dengan faktor dilusi. Berikut adalah hasil penelitian. Dan dari hasil penelitian ini sebanyak 29 subjek terlibat dalam penelitian dari periode penelitian sepanjang Januari 2019 sampai Desember 2020. Seluruhnya memenuhi kriteria inklusi dan lolos kriteria eksklusi. Dan penelitian ini telah lolos kaji etik oleh Komite Etik FKUI. Terlihat dari subjek penelitian adalah kelompok usia reproduktif dengan median usia 30-31 tahun. Dan kelompok ini mempunyai cadangan telur yang baik terlihat dari kadar hormon antimuleran hormon dan hitung folikel antral yang ada di situ. Dan karakteristik subjek ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna pada uji beda kelompok antara subjek yang hamil dan tidak hamil ditinjau dari respons stimulasi hormon, kualitas spermatozoa, dan perkembangan embrionya. Kemudian kami lakukan analisis bivariat hubungan antara variabel penanda dengan kehamilan, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bermakna rata antara IV dan IVA antara kelompok subjek hamil dan tidak hamil saat suntik HCG dan petik telur, dan perbedaan bermakna juga ditemukan rata pada kadar LIF. Tampak pada kelompok subjek hamil memiliki nilai IV dan IVA lebih tinggi dibandingkan dengan subjek yang tidak hamil. Dan juga terlihat ada perbedaan bermakna rata kadar LIF sebagai penanda biologis meningkat pada subjek yang hamil. Dan dengan mempertimbangkan faktor perancu, dilakukan analisis multivariat menggunakan uji generalized linear model, dan diperoleh hasil terdapat 5 variabel yang secara konsisten berbeda bermakna, yaitu pertama adalah IV saat suntik HCG dan petik telur, IVA saat suntik HCG dan petik telur, serta kadar LIF dalam Zalir endometrium. Selanjutnya, uji multivariat Pareto prediksi dilakukan untuk menilai hubungan di antara 5 prediktor tersebut secara gabungan dalam memprediksi reseptivitas endometrium. Sayang sekali hasil uji ini menunjukkan bahwa 4 penanda klinis USG yang kita periksa
dan LIF tidak dapat disatukan dalam satu model prediksi secara bersamaan untuk penentuan reseptivitas endometrium. Dan berdasarkan dari titik potong dari variabel penanda klinis dan biologis yang bermakna, dibangunlah beberapa algoritma dengan pertimbangan penggunaan aplikasi praktis yang dapat digunakan oleh klinisi sehari-hari dalam menentukan endometrium reseptif. 7 kombinasi algoritma ini diuji untuk menentukan kombinasi optimal dalam penentuan reseptivitas endometrium dengan hasil semua AOC di atas dari 70%. Dan untuk menilai algoritma yang terbaik, dilakukan uji komparasi AOC yang menunjukkan tidak ada perbedaan bermakna di antara masing-masing algoritma tersebut. Profesor, Dokter, Bapak, Ibu semua yang saya hormati, hasil penilaian USG 3 dimensi sebagai penanda klinis, reseptivitas endometrium menunjukkan penanda IV dan IVA yang rendah pada kelompok subjek tidak hamil saat suntikan CG dan petik telur menggambarkan adanya gangguan vaskularisasi akibat perubahan faktor angiogenesis seperti perubahan ekspresi VEGF dan rasio angiopoietin 2 dan angiopoietin 1. Yang selanjutnya menyebabkan disregulasi faktor implantasi penting lainnya melalui mekanisme parakrit. Penanda IA, indeks arus, tidak bermakna terhadap kehamilan dan diperkirakan adanya mekanisme kompensasi intrakapiler untuk mempertahankan fungsi parakrin pro-implantasi. Berikutnya, kadar LIF dalam zalir endometrium saat tandur alih embrio ditemukan mampu untuk memprediksi reseptivitas endometrium. Dan sebagai kebaruan atau novelty, penelitian ini untuk pertama kalinya mengidentifikasi kadar LIF pada fase midluteal berhubungan kehamilan dalam program FIV. Tetapi dalam membuat model gabungan penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa ada penanda klinis USG 3 dimensi dan penanda biologis LIF dapat disatukan dalam satu model prediksi. Namun, terlihat penurunan indeks USG 3 dimensi yang diikuti oleh penurunan ekspresi LIF dalam zalir endometrium yang menurut hemat saya penting untuk dilakukan kajian lanjutan. Berikut adalah usulan dari patomekanisme, di mana mempertimbangkan hasil penelitian ini, reseptivitas endometrium yang rendah pada subjek yang tidak hamil diperkirakan terjadi remodeling yang suboptimal pada saat menstruasi, yang mengganggu interaksi antara hormon estrogen dan reseptornya, dan sebagai akibatnya terjadi gangguan pada equilibrium faktor angiogenesis, perubahan epitelisasi dan pembentukan kelenjar endometrium abnormal, serta terjadinya perubahan homing cell NK. Dan perubahan tersebut pada akhirnya akan menyebabkan rendahnya reseptivitas endometrium. Dari beberapa algoritma yang dibangun, algoritma 2 dan 3 memiliki nilai sensitivitas dan spesifisitas aplikasi klinis yang paling potensial bisa berguna untuk kita. Algoritma 3 khususnya mempunyai kemampuan yang sangat baik untuk memprediksi endometrium reseptif dengan AUC 0,881 dengan spesifisitas 94,4%. Algoritma tersebut dapat membantu klinisi untuk menentukan pembekuan embrio yang selektif pada kondisi endometrium yang reseptif, non-reseptif. Mengingat, belum tersedianya kit cepat untuk mendeteksi LIF secara komersial pada saat ini, dalam penerapan klinis, algoritma 5, 6, dan 7 dapat digunakan untuk aplikasi klinis karena kita sudah mempunyai modalitas USG 3 dimensi yang dapat digunakan segera. Sebagai catatan, untuk potensi pengembangan inovasi dari penelitian ini adalah modifikasi dari teknik yang dibangun oleh Van der Gaas pada tahun 2004 adalah penggunaan kateter lunak tandur alih sebagai alat aspirasi yang lebih murah dengan jumlah zalir yang tidak perlu terlalu banyak. Beberapa kekuatan penelitian ini adalah keberhasilan merumuskan algoritma yang dapat diaplikasikan secara klinis dengan potensi pengembangan tes cepat kadar LIF menggunakan teknik lateral immunoassay dan immunochromatografi menggunakan titik potong algoritma yang sudah kita bangun. Indeks USG 3 dimensi dapat digunakan menggunakan titik potong variabel IV dan IVA serta suntik HCG sebagai tes prognostik. Beberapa kelemahan memang perlu dilakukan kajian lanjutan yang mengaitkan perubahan penanda klinis USG dengan perubahan ekspresi penanda biologis di fase proliferasi. Dan algoritma perlu eksternal validasi dalam populasi dan karakteristik yang berbeda. Sebagai simpulan, Bapak-Bapak Ibu semua, nilai IV dan IVA yang diukur dengan USG 3 dimensi pada saat suntik HCG dan petik telur dapat memprediksi reseptivitas endometrium pada program FIV. Sedangkan nilai IA tidak menunjukkan kemaknaan untuk prediksi endometrium reseptif pada semua waktu pengukuran. Kadar LIF, zalir endometrium pada saat tandur alih embrio mampu memprediksi reseptivitas endometrium pada program FIV.
Yang ketiga, ditegakkan algoritma prediksi reseptivitas endometrium melalui kombinasi penanda klinis dan biologis. Algoritma baru menggunakan nilai potong IV senilai lebih dari 5,381 dan IVA lebih dari 1,483 saat suntik HCG serta kadar LIF zalir endometrium saat tandul alih embrio dengan nilai lebih dari 703,5 pikogram per mililiter dapat digunakan untuk prediksi reseptivitas endometrium pada siklus FIV. Yang keempat telah diperoleh metode prediktif terhadap reseptivitas endometrium pada program FIV menggunakan algoritma yang untuk meningkatkan angka kehamilan klinis. Sebagai saran, pertama, diperlukan penelitian lanjutan mengenai mekanisme kompensasi vaskularisasi endometrium terhadap disregulasi pada program FIV. Dua, perlu penelitian lanjutan untuk mengetahui gangguan faktor angiogenesis dan sitokin lain yang berhubungan dengan LIF saat jendela implantasi program FIV untuk menjelaskan patofisiologi reseptivitas endometrium yang rendah. Yang ketiga, perlu penelitian lanjutan untuk melakukan validasi eksternal akurasi model prediksi dengan variabel LIF dan model prediksi dari IV, IVA, serta terpisah dari algoritma yang dihasilkan oleh penelitian ini. Yang keempat, pengembangan alat tes cepat menggunakan teknik lateral immunoassay atau immunokromatografi dapat menjadikan aplikasi klinis yang praktis. Yang kelima, metode pengambilan sampel endometrium dengan kateter tandul alih embrio tidak mengurangi angka kehamilan sehingga dapat dikembangkan alat dan teknik koleksi jalir agar diperoleh jumlah sampel yang lebih banyak. Demikian Prof. Wahyu, apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ada calon doktor, sebelum Anda mendapatkan pertanyaan sanggahan dari para penguji, saya ingin bertanya dulu, apakah Anda siap untuk menjawab pertanyaan dan sanggahan dari para penguji? Insya Allah siap, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, pada kesempatan pertama saya persilakan kepada Profesor Dr. Suhendro, penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi untuk melakukan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan, Prof. Suhendro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Arya Faryal sebagai pimpinan sidang. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Ivan Rizal Sini dan keluarga atas selesainya penelitian dokter hingga ujian promosi pada pagi hari ini. Ucapan selamat juga saya sampaikan karena dokter telah menemukan hal baru, yaitu dalam hal patofisiologi dan tata laksana atau bench to bedside research. Ya. Pertanyaan saya sehubungan dengan hasil penelitian Anda sebagai berikut. Anda telah menemukan algoritma 1 dan 7 sebagai prediktor kehamilan dengan hasil sensitivitas maupun spesifisitas yang baik ya, dari mulai secara klinis maupun dengan tambahan laboratorium. Akan tetapi, apabila lihat di karakteristik pasien antara kelompok hamil dan tidak hamil, ada perbedaan khususnya dalam hal ini usia. Pada waktu itu usia waktu ujian sebelumnya dibulatkan jadi 0,05, akan tapi saya minta tetap dibuat 0,049 karena beda artinya 0,049 dengan 0,05. 0,05 artinya tidak bermakna. Tapi 0,049 artinya bermakna. Artinya faktor usia pada kelompok tidak hamil beda rata dengan yang hamil. Itu data yang kedua. Data yang ketiga adalah apabila kita melakukan telaah kritis penelitian kohort, ada pertanyaan screening yang selalu diajukan, yaitu apakah peneliti telah mengidentifikasi seluruh variabel perancu utama. Dari 3 data tersebut, yaitu data algoritma 1 dan 7 yang sebagai prediktor kehamilan, data kedua karakteristik pasien, ada perbedaan rata median antara kelompok tidak hamil dengan hamil, dan ada data ketiga, yaitu perlunya melakukan screening terhadap variabel perancu. Dari data ketiga data tersebut, mohon komentar dari Dr. Ivan Sini, hubungan antara algoritma 1 dan 7, apakah masih mungkin dipengaruhi oleh variabel perancu, yaitu usia, yang masih mungkin memengaruhi hasil prediktor kehamilan. Mohon komentar dokter. Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaannya yang terhormat Profesor Dr. Suhendro, spesialis penyakit dalam, konsulat penyakit tropik infeksi. Perkenalkan saya menjawab pertanyaan Profesor sebagai berikut. Mengenai apa yang dikatakan mengenai algoritma yang kita bangun, ada 7 algoritma ini memang didasarkan kepada satu aplikasi praktis yang bisa kita gunakan sehari-hari, Prof. Dan kita melihat bahwa penggunaan algoritma satu itu kita mengupayakan dengan semua data yang sudah kita teliti untuk kita gabungkan. Dan yang 7, terutama 5 dan 7, itu adalah upaya kita untuk melihat dari aspek penggunaan USG saja. Dan kita memang melihat bahwa dengan melakukan uji komparasi di antara AUC, kita tidak menemukan adanya perbedaan di antara masing-masing dari algoritma tersebut. Dan tentu kita juga mengevaluasi apakah memang ini yang tadi Prof sampaikan mengenai ada kaitannya dengan adanya perubahan yang kita lakukan dari karakteristik subjek. Kalau kita lihat dari kacamata melanjut pertanyaan kedua, Prof, kita pertama melihat bahwa dari karakteristik subjek yang kita lihat di sini memang ini adalah populasi yang dilihat di klinik-klinik fertilitas yang umumnya melaksanakan tindakan program bayi tabung. Dan kita umumnya melihat pada kelompok pasien yang muda di bawah 38 tahun yang dengan mempunyai angka kehamilan yang rata-rata sekitar 30 sampai 40%. Dan ini adalah suatu standar yang kita umumnya lihat. Tetapi pada saat kita mengevaluasi adanya perbedaan antara 0,49 dengan 0,05, apa yang kami coba adalah melakukan suatu subanalisis yang sudah kita analisa dan tetap tidak melihat adanya perbedaan dari hasil yang kita temukan dengan algoritma tersebut, Prof. Nah, pertanyaan ketiga, apakah kita mencoba untuk melakukan screening ulang? Andai kata memang kita melihat adanya perubahan terhadap dari rancu. Menurut hemat saya, Prof, dari aspek klinis, karena kita antara 30 dengan 31, dari kacamata untuk perlakuan di klinik-klinik fertilitas tidak berbeda, kita mengevaluasi dengan adanya adjustment di multivariat yang kita coba lihat dan kita melihat bahwa tidak ada perbedaan signifikan yang mungkin akan saya perkirakan ini pada saat kita melakukan untuk adjustment dari faktor perancu kita akan mendapatkan hasil yang sama, Prof. Kurang lebih jawaban saya seperti itu, Prof. Terima kasih. Baik, jadi kesimpulannya untuk algoritma 1 dan 7 tidak ada pengaruh usia dalam memprediksi kehamilan. Demikian ya jawabannya. Betul, Prof. Baik, terima kasih Pak Dekan. Saya puas terhadap jawabannya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Suhendro. Berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Budi Uweko, SPOG Konsultan MPH untuk membukakan pertanyaan sanggahnya. Silakan, Prof. Iko. Terima kasih banyak, Ketua Sidang. Pertama-tama tentu saya ucapkan selamat dan apresiasi atas kerja keras Dr. Ivan Sini, sahabat saya, untuk dapat menyelesaikan karya disertasi yang luar biasa yang turut membuka misteri reseptivitas endometrium dalam fertilisasi in vitro. Beberapa pertanyaan dari saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep pemanfaatan zalir endometrium melalui aspirasi yang diambil saat tindakan tanam embrio pertama kali dipublikasikan oleh Boomsma dan kawan-kawan yang dipublikasikan di RBM Online pada tahun 2009. Hasil studi itu membuktikan bahwa pengambilan zalir endometrium dapat dilakukan untuk memeriksa profil sitokin endometrium dengan aman, tanpa mengganggu kehamilan, bahkan pada siklus fertilisasi in vitro yang segar atau fresh cycle. Selama 12 tahun, hasil studi ini seolah-olah seperti jalan di tempat. Tidak ada yang meneruskan kepada langkah yang lebih realistis dalam studi lain ataupun dalam praktik IVF sampai pada tahun inilah Saudara Ivan Sini, Dr. Ivan Sini melanjutkan studi ini dengan berbagai aspek inovasi dan kebaruan. Pertanyaan saya, bagaimana menurut pendapat Saudara Promovenda, apa yang menyebabkan selama 9 tahun ini seolah-olah dunia IVF enggan untuk merespon pemikiran Boomsma yang sebenarnya cukup menjanjikan? Yang kedua, apa yang menyebabkan saudara berani untuk melanjutkan studi ini dengan langkah-langkah dan inovasi yang sangat brilian menurut kami? Kami silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Budi Uweko, spesialis obstetrik ginekologi konsultan MPH. Perkenalkan saya menjawab sebagai berikut.
Memang kalau kita melihat dari analisa interest dari peneliti, terutama untuk mengevaluasi pentingnya peningkatan angka keberhasilan kehamilan ditinjau dari sisi embrio atau endometrium, kita bisa melakukan analisa pada saat kita men-search di PubMed. Kita melihat bahwa endometrium research in IVF hanya memproduksi 1.000 penelitian. Sementara untuk embrio study in IVF bisa men-search sampai sekitar 12.000. Itu menunjukkan bahwa orientasi dan interest untuk kita mengevaluasi peningkatan angka keberhasilan yang memang kita perkirakan predominantly akan dikontrol atau dipengaruhi besar oleh faktor embrio, menjadikan kita menjadi tidak memperhatikan aspek yang sangat penting. Apalagi kalau kita melihat pada saat ini program kriopreservasi yang dilakukan banyak, yang menunjukkan bahwa angka kehamil yang tidak berbeda malah lebih tinggi, ini menjadikan banyak sekali perubahan perilaku dari klinisi untuk mengubah pendapat dan persepsi mengenai pentingnya endometrium. Dan di sini menurut saya inilah salah satu hal kenapa lack of interest dari peneliti maupun juga dari para klinisi. Di sisi lain juga tentu aspek dari sisi resiko atau barangkali konsekuensi dari kegagalan program yang berkaitan dengan pengambilan sampel tadi yang tentu sedikit banyak memberikan kekhawatiran untuk melanjutkan dengan penelitian. Tetapi saya melihat bahwa ini adalah satu hal yang harus kita buktikan, karena selama ini kita melihat tingginya cost yang dikeluarkan pada saat pasien melakukan freezing embrio, yang merupakan mekanisme umum dilakukan dengan modalitas yang kita lihat seperti peningkatan hormon progesteron dengan adanya ketebalan endometrium yang tidak ideal, dan ini yang tentu menurut saya penting untuk kita memberikan suatu arahan penting pada saat kita mengevaluasi endometrium pada siklus udara. Mengenai apa yang menjadi mendorong saya untuk melihat ini sebagai suatu inovasi, menurut saya ini juga banyak masukan dari Prof. Viko yang menurut saya ini sangat memberikan inspirasi, yang tentu kita harus bisa membuat terobosan, dan terobosan itu harus kita kembalikan kepada peneliti dengan yakin bahwa ini adalah suatu hal yang sudah terbukti secara saintifik sebelumnya. Dan saya melihat bahwa dengan pengambilan sampel endometrium ini yang terbukti dari mulai Van der Gaas, Boomsma, dan sekarang apa yang kita tunjukkan dalam penelitian ini tidak mempengaruhi angka kehamilan. Dan ini membuka wacana kita untuk bisa mengambil sampel zalir endometrium dari fase manapun. Bisa pada fase proliferasi maupun pada fase sekresi, yang akan membuka ilmu kita tentang bagaimana perubahan yang terjadi pada proses stimulasi hormonal dalam program fertilisasi in vitro. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Saudara Prof. Venda. Saya kira sangat luar biasa. Bapak Ketua Sidang izin satu pertanyaan lagi. Silakan, Prof. Ya. Nah, jadi memang sudah terbukti bahwa Prof. Venda ini adalah selain saintis juga seorang yang memiliki jiwa entrepreneurship yang luar biasa karena melakukan penelitian dengan risk yang sangat tinggi, jadi merupakan seorang risk taker dan hasilnya sangat luar biasa. Satu pertanyaan lagi dari saya, disertasi saudara membuktikan bahwa ekspresi leaf pada hari tanam embrio berkorelasi positif dengan kehamilan klinis, dalam kurung tentunya reseptivitas endometrium. Dan saat ini di pasar telah beredar 2 kit biomarker reseptivitas endometrium berbasis kedokteran presisi, yaitu Endometrial Receptivity Array ERA dan microRNA Receptivity Array atau MIRA. Keduanya berbasis ekspresi 234 messenger RNA dan ekspresi 100 microRNA di endometrium. Ini telah beredar di seluruh dunia untuk membantu pasien-pasien dengan kegagalan implantasi. Dan saya tahu Saudara Dr. Ivan sini, Prof. Venda, kepakarannya di bidang entrepreneurship juga sangat luar biasa, sehingga saya menanyakan apakah kelebihan dan pembeda disertasi saudara ya dengan kedua produk tersebut di atas, sehingga apa yang akan saudara lakukan dalam waktu dekat ini terhadap hasil disertasi saudara dan pesan-pesan singkat praktis apa yang bisa saudara sampaikan kepada praktisi bayi tabung di Indonesia maupun di dunia. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang kedua yang terhormat Profesor Dr. Budi Wiweko, Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan MPH. Sebenarnya kan saya menjawab yang pertama mengenai bagaimana kita melihat aplikasi dari
komersialisasi dari produk yang kita bangun dari riset. Saya melihat pentingnya hubungan antara apa yang kita bangun dalam proses riset, terlepas dari basic science maupun juga aplikasi klinis, ini harus bisa disupport dengan satu pemikiran bahwa entrepreneurship sebagai satu bagian yang memang rangkaian yang harus menjadi masuk dalam garis, terutama dalam program-program penelitian yang dilakukan. Itu menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian. Dan menurut hemat saya, Prof, kita melihat dengan adanya teknologi yang mungkin untuk kita bisa kembangkan dengan multi-beats atau barangkali dengan immunolateral assay atau barangkali dengan teknik-teknik yang bisa membuat kita lebih efisien dan efektif dalam memproduksi alat yang nantinya bisa digunakan seperti bedside test untuk lift ini akan jauh mengurangi cost yang dibebankan kepada pasien. Apalagi kalau kita lihat dengan MIRA dan ERA, ini akan berdasarkan kepada paper yang dipublish oleh Diaz Gimeno yang tahun 2014 dan juga paper yang dipublish oleh teman-teman dari China tentang MIRA ini. Dan kita melihat bahwa cost yang dikeluarkan itu habis sekitar 20 juta untuk bertes. Sementara untuk kit yang kita pakai ini adalah berkisar sekitar 8-9 juta untuk 100 well. Artinya, andai kata kita bisa mengurangi cost tersebut, tentu ini adalah bagian dari mekanisme kita untuk mencoba meng-create suatu value terhadap penelitian yang akhirnya akan menjadi suatu nilai tambah terhadap penelitian tersebut. Yang berikutnya, Prof, mengenai bagaimana implikasi dari penggunaan dari penelitian yang kita lakukan dalam layanan fertilisasi in vitro. Seperti kita tahu di Indonesia kita mempunyai society yang dinamakan sebagai Perkumpulan Fertilisasi in Vitro Indonesia. Dan tentu ini adalah merupakan suatu inisiatif yang sangat penting untuk bisa menunjukkan bahwa kita tidak hanya melulu berkaitan dengan melakukan standarisasi dan perbaikan pelayanan. Scientific evidence seperti ditunjukkan oleh teman-teman kita dari Vietnam, teman-teman kita dari banyak negara dari Jepang, itu sudah jauh lebih maju dari kita. Dan kita harus bisa berani, jangan hanya berkutat kepada mengcopy apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain, tapi kita harus bisa menunjukkan. Dan saya menuju kepada apa yang sudah dipublish banyak sekali oleh Prof. Iko dalam bidang reproduksi. Terima kasih, Prof. Iko. Terima kasih Ketua Sidang, saya sangat puas atas jawaban Prof. Mokenda. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Iko. Selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Alida Roswita Rahab, spesialis patologi konsultan PhD untuk menyampaikan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan Dr. Alida. Terima kasih Ketua Sidang, Prof. Arif. Dr. Ivan, selamat ya, kita sudah sampai di tahap akhir dari masa studi saudara. Saya ingin menanyakan dua hal. Ya. Nah, penelitian saudara kan berawal dari kurang akuratnya penentuan reseptivitas endometrium ya pada program fertilisasi in vitro. Nah, jadi tujuan dari penelitian ini sebetulnya ingin akhirnya nanti meningkatkan akurasi tersebut. Di sini Dr. Ivan menggunakan parameter USG 3 dimensi untuk menilai vaskularisasi dan arus darah, dan satu lagi adalah biomarker LIF. Nah, saya ingin menanyakan mengenai LIF ini. Pada awalnya LIF ini kan ditemukan sebagai faktor penghambat proliferasi sel leukemia mieloid, ya. Nah, makanya kan dinamakan sebagai leukemia inhibitory factor. Nah, di sini terlihat bahwa LIF menghambat proliferasi sel. Namun demikian, pada endometrium diharapkan terjadi proliferasi sel untuk kesiapan reseptivitas. Logikanya kan diharapkan tidak terjadi hambatan proliferasi. Nah, pada penelitian ini kok malah LIF salir endometrium ini lebih tinggi dari mereka yang tidak hamil. Berarti LIF ini efeknya agak berbeda ya dengan pada leukemia mieloid itu. Nah, bagaimana saudara menjelaskan fenomena yang bertolak belakang ini antara efek pada leukemia dan efek pada endometrium? Kemudian pertanyaan kedua, setelah nanti misalnya kita berhasil ya membuat LIF ini menjadi hasilnya dapat diperoleh dalam hitungan menit,
Ya, kemudian tahu bahwa reseptivitas pasien yang bersangkutan belum bagus, kemudian kan Dr. Ivan menganjurkan untuk menunda tandur alih embrio ini dan embrionya dibekukan, ya kan? Nah, pertanyaan saya, seberapa besar kemungkinan terjadi peningkatan kehamilan klinis kalau ini ditunda? Nah, kemudian tolong dijelaskan juga apakah pembekuan embrio ini mempunyai dampak negatif atau memang akan lebih menguntungkan, lebih baik embrio dibekukan, saya nggak tahu efeknya apa, apakah ada dampak negatif dibandingkan dengan tidak menunda endometrium walaupun belum siap untuk reseptivitas ini. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Alida Roswita Harahap, spesialis patologi klinik, konsultan dokter filosofi. Perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan dokter sebagai berikut. LIF memang adalah merupakan suatu molekul yang unik. Ini adalah merupakan turunan dari keluarga interleukin 6 seperti yang saya sampaikan, dan ini adalah merupakan suatu pleiotropic glycoprotein yang mempunyai polifungsi. Kita melihat memang dengan label yang dikatakan sebagai leukemia inhibitory factor, ini menunjukkan kepada apa yang kita lihat fungsi yang terjadi pada saat kita berbicara tentang di apa efek dari reseptor LIF yang ada di endometrium terhadap adanya keberadaan LIF ini. Kita mengetahui dengan adanya produksi dari NK cell, T, B, dan limfosit, dan dan juga produksi dari makrofag yang memang merupakan bagian dari proses inflamasi. Karena kita tahu sendiri proses implantasi embrio itu adalah sendiri merupakan suatu proses yang invasif, dan keberadaan dari LIF ini adalah suatu sifatnya protektif terhadap proses tersebut. Dan kita melihat bahwa beberapa jaras seperti jaras CAMP dan juga jaras dari pembentukan epithelial growth factor, dan ini adalah hal yang memang tertrigger dengan keberadaan LIF yang terbukti tidak hanya pada level endometrium tapi juga pada level embrio itu sendiri. Jadi pentingnya peran dari LIF ini menjadi lebih penting pada saat kita melihat adanya korelasi antara studi di animal, di mencit, yang kemudian kita kaitkan dengan pada manusia, yang kebanyakan dari 1.300 penelitian yang ada, itu hanya mengarahkan kepada kasus-kasus yang sifatnya non-stimulated atau non-IVF dalam hal ini. Nah, inilah yang menurut saya bahwa LIF ini penting untuk kita bisa analisa. Tentu kita mengerti, dok, bahwa yang namanya proses di dalam tubuh manusia itu tidak bisa tergantung pada satu mekanisme. Dan saya melihat bahwa bagaimana mekanisme lanjutan apa yang terjadi dengan peningkatan kadar LIF atau rendahnya kadar LIF sebaliknya yang mempunyai implikasi terhadap perubahan dari faktor proimplantasi lainnya. Mengenai pertanyaan kedua, dok, kita mengetahui bahwa banyak sekali studi yang akhir-akhir ini menunjukkan bahwa perbedaan antara program embrio transfer yang dilakukan pada program siklus IVF segar atau fresh IVF cycle dan dilakukan pada treatment yang dilakukan pada embrio beku tidak mempunyai angka kehamilan yang berbeda. Dan malah beberapa studi yang ditunjukkan oleh Bruce Shapiro tahun 2011 mereka menunjukkan bahwa ada perbedaan kurang lebih sekitar 20-30% lebih tinggi angka keberhasilan kehamilan pada embrio yang ditanamkan tidak pada proses stimulasi. Dan ini masih kontroversial karena ada beberapa analisa lain yang memang masih belum menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna. Dan ini tentu perlu ada suatu jawaban lebih lanjut. Tapi secara garis besar, karena banyaknya tren untuk concern terhadap endometrium dan tingginya sukses rate dari cryopreservasi dengan program vitrifikasi yang dilakukan di lab embrio, confidence dari klinisi untuk melakukan freezing secara liberal lebih tinggi. Dan itu kita lihat tren yang terjadi di dunia yang sudah dipublikasikan, dan ini mempunyai potensi konsekuensi cost. Tapi pada saat kita berbicara tentang konsekuensi long term dari freezing embrio ini, sejauh dari kita lihat tidak ada perbedaan dari 5 tahun anak yang di follow up. Data dari Swedia, data dari Australia tidak menunjukkan adanya perbedaan terhadap adanya peningkatan angka kecacatan. Dan oleh karena itu, pada saat kita berbicara apakah memang penelitian ini akan berguna untuk kita mencoba perilaku dari teman-teman yang sudah terbiasa dan melakukan liberal freezing embrio, ini akan kembali kita melihat dari kacamata health economics dari segi cost-nya, tapi juga dari long term implikasi. Karena betul, bro,
Dok, bahwa kita juga harus berhati-hati dengan apapun segala intervensi medik yang kita lakukan. Tapi menurut hemat saya, ini adalah hal yang penting untuk kita lihat lebih lanjut. Terutama untuk freezing embrio, kami masih mempunyai confidence cukup tinggi untuk tidak ada perbedaan dari angka keberhasilan kehamilan. Terima kasih. Dok. Terima kasih Prof. Ari, saya puas dengan jawabannya. Ya, terima kasih Dr. Arida. Berikutnya saya persilakan kepada Dr. Arya Kekali, Master Teknologi Informasi untuk mengungkapkan pertanyaan sanggahan. Silakan Dr. Arya. Baik, terima kasih Prof. Ari. Selamat kepada Dr. Rifan sini ya, sudah mencapai tahap ini. Selamat juga untuk keluarga dan tim mendukung yang sudah membantu pencapaian dan inovasinya sangat baik sekali. Namun di sini saya mau mengklarifikasi dua pertanyaan, yaitu mengenai penggunaan istilah. Di judulnya dokter ada reseptivitas endometrium, namun di analisisnya ada istilah kehamilan klinis. Nah, ini bisa dijelaskan lagi dok, perbedaan prinsip keduanya dalam menyikapi harapan pasien atau kalangan awam untuk bisa hamil gitu. Seberapa jauh tuh antara reseptivitas endometrium dengan hamil dalam arti yang sebenarnya. Kemudian menyambung tadi ada pertanyaan Prof. Suhendro dan Prof. Iko gitu, apakah ada faktor-faktor yang harus diantisipasi confounding untuk menyikapi antara reseptivitas endometrium dengan kehamilan klinis. Itu pertanyaan pertama. Yang keduanya adalah mengenai aplikasi, karena kita terkait sistem kesehatan, bagaimana aplikasi dari temuan inovasi dokter ini dalam integrasi layanan primer, sekunder, tersier nanti ke depannya. Apa yang dokter harapkan ini bisa diterapkan dalam jalur layanan primer, sekunder, tersier. Baik, silakan Dr. Rifan. Terima kasih atas pertanyaannya yang terhormat Dr. Arya Kekali, Magister Teknologi Informasi. Perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan dokter sebagai berikut. Pada saat kita melihat tentang reseptivitas endometrium ini, terutama pada program fertilisasi in vitro adalah merupakan suatu terminologi yang sulit untuk kita bisa terjemahkan karena mekanisme untuk terjadi implantasi tersebut tidak bisa kita buktikan baik itu secara klinis maupun secara biomolekuler pada saat kita melakukan aplikasi klinis. Dan tentu pada saat kita berbicara tentang relevansi antara reseptivitas endometrium dengan kehamilan klinis, satu-satunya yang bisa kita interpretasikan bahwa korelasi antara seperti yang saya definisikan, kemampuan endometrium terbaik untuk terjadi implantasi blastosis pada jendela implantasi hanya bisa dinilai dengan, pada saat ini, hanya bisa dinilai dengan penilaian kehamilan klinis. Seperti kita tahu, kehamilan klinis itu ditentukan oleh banyak sekali faktor, dokter. Dan kita melihat hampir 80% penyebab dari faktor implantasi tersebut ditentukan oleh embrio. Di dunia telah dilakukan suatu standarisasi oleh Badan Alpha namanya, dan itu seluruh embriologis di dunia sudah mempunyai kesepakatan untuk melakukan penyamaan dan nomenklatur maupun juga standarisasi apa yang kita kenal sebagai embryology morphology scoring. Tetapi kita tahu bahwa apa yang dikatakan sebagai morphological scoring ini hanya merupakan interpretasi yang sifatnya subjektif. Walaupun saya tahu Dr. Arya punya interest banyak untuk artificial intelligence, tapi dalam hal ini kita melihat bahwa kemampuan kita untuk bisa menganalisa secara objektif itu sudah bisa dilakukan dengan melakukan metode time lapse. Tapi dalam hal ini memang ada suatu metode khusus yang untuk bisa menghilangkan faktor rancu yang dokter angkat isunya, yaitu dengan mengevaluasi jumlah kromosom dari embrio yang kita kenal sebagai euploiditas. Tipe dari proses untuk mengetahui adanya kelainan kromosom pada embrio ini adalah yang dikenal sebagai PGTA atau Pre-Implantation Genetic Testing for Aneuploidy. Nah kembali, apakah ini merupakan satu-satu faktor yang bisa kita hilangkan sebagai faktor perancu? Kromosom saja bukan faktor yang 100% mendukung bahwa ini akan dijamin sebagai embrio yang potensial mempunyai implantasi besar.
Dan itu banyak lagi faktor metabolomik, faktor dari environment, dan lain-lain yang memang belum bisa kita singkirkan. Pada saat ini, dokter, mungkin untuk memberikan kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, bahwa untuk bisa mengurangi faktor perancu, kita menggunakan apa yang sudah dilakukan sebagai standar baku oleh embryologis dengan menggunakan apa yang kita kenal sebagai morphological scoring. Dan ini saya kira cukup untuk kita bisa pakai sebagai standarisasi untuk prediksi dari implantasi blastosis yang baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini sangat menarik dokter, karena kalau kita lihat awal dari program bayi tabung kita dilakukan pada tahun 1988 sampai sekarang, pertumbuhan kita masih sangat jauh ketinggalan dari apa yang semestinya kita sudah bisa lakukan. 250.000 pasangan di luar sana yang setiap tahun semestinya mengikuti program bayi tabung, tahun 2019 hanya 12.000 pasangan. Pada masa pandemi, tahun lalu kita memang berkurang di bawah 10.000 dokter. Tetapi di tahun 2021, dengan adanya keterbatasan dari pasien untuk bisa terbang ke luar negeri, ini sudah menunjukkan pentingnya bahwa kita bisa menyampaikan suatu standar pelayanan yang baik di Indonesia, dan saat ini sudah tersebar lebih dari 40, hampir 50 klinik bayi tabung di Indonesia yang tentu ini memberikan akses yang sangat baik. Nah, pertanyaan bagaimana kita bisa memberikan suatu akses kepada semua masyarakat Indonesia, mau nggak mau memang kita harus melihat bahwa aspek ekonomi dari program ini berkaitan dengan banyak faktor. Salah satu faktor dari obat, dari medium, dari alat-alat yang dimiliki sebagai teknologi yang mahal itu tidak mungkin untuk bisa kita terapkan secara umum. Tetapi apabila kita melihat bagaimana edukasi terhadap layanan primer, untuk bisa mengerti tentang bagaimana dan kapan kita bisa merujuk pasien-pasien yang memang sebenarnya dari awal sudah harus masuk dalam program fertilisasi in vitro, itu sudah bisa diedukasi lebih luas. Dan menurut saya penting untuk kita bisa mengerti bahwa apa yang kita lakukan pada saat ini adalah untuk meningkatkan angka keberhasilan kehamilan, sehingga pada saat memberikan edukasi di level primer, masyarakat sudah mengerti bahwa program fertilisasi in vitro bukan saja sebagai program yang diklaim sebagai program terakhir, tapi ada yang memang menunjukkan indikasi absolut, seperti misalnya katakanlah tubanya sudah buntu, atau spermanya itu azoospermia, atau tidak ada spermanya. Dan semua ini tentu sangat memerlukan kerja keras dokter. Insya Allah mudah-mudahan dengan banyaknya data-data penelitian-penelitian yang kita lakukan di Indonesia, kita akan lebih banyak mengedukasi para teman-teman sejawat kita untuk bisa mengerti tentang kapan kita melakukan rujukan yang tepat dan waktu yang paling ideal. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ari. Jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Arya. Berikutnya saya persilakan kepada Dr. Yakub Pandelaki, spesialis radiologi konsultan, untuk mengajukan pertanyaan yang sangat. Silakan, Dr. Yakub. Terima kasih Prof. Ari sebagai Ketua Sidang. Pada kesempatan ini saya pertama mengucapkan selamat pada Dr. Ivan Sini yang sudah mencapai tahap promosi ini. Ya. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih USG 3 dimensi yang sangat advance ini dipakai menjadi salah satu modalitas untuk menentukan prediksi dari untuk bayi tabung ini. Kita tahu bahwa USG ini sangat operator dependent, Dr. Ivan. Mohon nanti ditegaskan lagi dalam forum ini bagaimana mengantisipasi adanya faktor operator dependent ini. Jadi itu mungkin pertama harus dijelaskan tentang itu atau ditekankan lagi. Yang kedua adalah dari USG 3 dimensi kita tahu di sini mengukur pertama adalah vaskularisasi endometrium yang kita singkat dari jadi IV. Terus yang kedua adalah IA atau rata intensitas atau aliran ya, dari di dalam endometrium tersebut. Dan yang ketiga adalah IVA, perkalian antara IV dan IA. Pada penelitian ini, di kesimpulan kita lihat bahwa Dr. Ivan sudah memberikan satu temuan ya di samping penelitian yang lain, yaitu ada faktor IVA di samping faktor IV ya. Jadi kita bisa lihat di sini pada saat suntik dan pada saat petik telur bahwa
temuan dari Dr. Ivan, penelitian ini bermakna ya untuk menjadi prediktor. Sedangkan pada IA itu kita ataupun Dr. Ivan menulis bahwa tidak ada temuan bermakna untuk menjadi faktor prediksi. Nah, kalau kita telaah lebih dalam di sini bahwa IVA itu memang perkalian dari IV dan IA. Ya, jadi di situ ada faktor. Kita tahu di sini ada IA-nya yang tadi tidak bermakna. Apakah ini memang dikarenakan pada waktu pengukuran IVA itu hanya memang tertera angka saja yang tidak perlu mengalihkan dari dua faktor ini sehingga kita dapat langsung angka perfusinya, sehingga pada penelitian ini pun hasil akhirnya tidak ditemukan bahwa IA ini tidak menjadi faktor prediktor. Ya, itu yang mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, sekian itu pertanyaan saya. Mungkin bisa, jadi ada dua untuk penjelasan mengenai operator dependen. Yang kedua adalah penjelasan mengenai perhitungan IA. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Jacob Pandilaki, spesialis radiologi konsultan. Perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan dokter sebagai berikut. Kita melihat bahwa USG memang memerlukan suatu analisa yang teknikal yang tentu akan tergantung pada operator, dan kita melihat di sini adalah satu concern yang didapatkan pada penelitian-penelitian menggunakan USG 2 dimensi. Dan kita mengetahui dengan menggunakan USG 3 dimensi, terutama dengan menggunakan analisa aplikasi Vokal 2 ini, kita menggunakan suatu analisa yang relatif menggunakan tidak menggunakan banyak operator dependent, karena dari alat ini sendiri sebenarnya sangat mudah. Kita cuma masukkan ke dalam, ya kita masukkan ke dalam liang vagina, kemudian alat tersebut atau mesin akan melakukan pemindaian secara otomatis tanpa kita harus menggerakkan apapun dari probe tersebut. Dan ini sudah dibuktikan oleh Rein Vanix tahun 2005 sampai 2012. Beliau melakukan penelitian di Inggris yang menunjukkan bahwa angka interkorelasi dan juga interoperator dependentnya itu tidak jelek, malah sangat baik, kurang lebih sekitar 90% lebih. Dan ini adalah merupakan suatu confidence terhadap penggunaan alat USG 3 dimensi yang diharapkan bisa memberikan interpretasi terhadap penilaian dari endometrium yang lebih objektif. Hanya sayang saja, memang kita tahu bahwa USG 3 dimensi apalagi dengan aplikasi ini bukan suatu modalitas yang murah, dokter. Artinya kita perlu mengevaluasi pada akhirnya yang sudah disampaikan sebelumnya mengenai cost overall dari program bayi tabung, itu tentu akan mempunyai implikasi terhadap bagaimana pasien itu akan bisa mendapatkan akses yang mudah dan relatif affordable. Tetapi dalam hal ini saya melihat bahwa dengan menghilangkan faktor potential independent yang tentu kita harapkan di sini bahwa USG terutama kita sudah bisa melihat konsistensi dengan pengambilan sampel dan juga terutama berkaitan dengan terutama dengan hasil yang kita dapatkan pada hari ini merupakan suatu confidence kita untuk mempertimbangkan sejauh mana kita bisa mengurangi cost terutama pada saat kita bicara angka keberhasilan kehamilan yang meningkat. Mengenai pertanyaan kedua, ini juga hal yang menarik yang kami temukan bahwa tubuh manusia itu adalah sangat yin-yang, sangat mempunyai keseimbangan homeostasis yang sangat baik. Dan kita tentu mengevaluasi keberadaan dari proses stimulasi yang dilakukan pada program FIV. Ini tentu akan mempengaruhi proses pembentukan vaskularisasi yang diterjemahkan dalam bentuk IV. Tetapi pada saat kita melihat bahwa adanya gangguan terhadap dari proses densitas vaskularisasi yang kita dapatkan dari IV tersebut, kita memperkirakan bahwa adanya suatu proses kompensasi dari tubuh kita untuk melakukan adjustment. Dan adjustment dari intrakapiler inilah yang diharapkan untuk mengkoreksi. Sehingga kita melihat bahwa IA dalam penelitian ini menjadi suatu hal yang ditemukan tidak bermakna. Nah, apakah IVA itu menjadi hal karena ini merupakan perkalian? Menurut hemat saya, dokter, karena ini adalah merupakan suatu terjemahan dari kondisi perfusi yang ada di endometrium,
di mana kita mengetahui bahwa perfusi itu menjadi hal yang sangat relevan terhadap proses implantasi pada akhirnya, dan ini menurut saya suatu hal yang akan sangat menarik pada saat kita mencoba melihat pada populasi yang berbeda dengan karakteristik berbeda yang sudah saya sampaikan di dalam saran, untuk kita adjust apakah memang dengan tambahan informasi, bukan hanya sekedar dari image yang kita dapatkan dari USG, tapi juga kita dapatkan dari sampel yang kita bisa korelasikan terhadap faktor angiogenesis. Tentu ini akan menjadi suatu temuan-temuan menarik di kemudian hari. Demikian jawaban dari saya, dokter. Terima kasih. Masih ada, Dokter Yakub? Masih ada pertanyaan dari Dokter Yakub? Terima kasih Prof. Ari, saya tadi masih unmute. Sekian dari saya, jawabannya sangat memuaskan, jadi buat saya sudah cukup, hanya 2 pertanyaan itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya saya persilakan kepada penguji tamu kita dari FK Universitas Pajajaran, Profesor Dr. Tono Juwantono, SPOG Konsultan, MKes, untuk membukakan pertanyaan atau sanggahannya. Silakan, Prof. Terima kasih pimpinan sidang, dan saya mengucapkan selamat telah banyak diskusi yang kita lakukan dengan Dr. Ivan. Selamat untuk Dr. Ivan dan keluarga tentunya, serta para promotor dan promotor. Ini sangat membanggakan, namun ada beberapa klarifikasi, karena saya sudah sangat bangga, jadi hanya satu Dr. Ivan klarifikasinya. Tapi satunya itu A, B, C, D, mungkin F gitu ya. Siap. Saya yang tidak bisa melihat gestur mulut kegembiraan Dr. Ivan atau kesedihan atau keseriusan gitu ya. Ini yang saya belum lihat gesturnya itu. Jadi dari tadi tegang, mudah-mudahan ini. Dr. Ivan, Anda telah membuka kotak Pandora yang kita semua masalah hadapi sehari-hari dalam praktisi ini. Yang saya ingin klarifikasi, ada yang pertama ini ya, ada 2 kan tadi yang seperti Prof. Hendro tanyakan, algoritma 3 itu ya. Nah, ini kita ingin melihat reseptivity endometrium. Kita tahu reseptivity endometrium itu kalau dia hamil. Tetapi prediktor itu kita lihat sebelumnya. Artinya pada saat suntik HCG atau tandur alih embrio atau waktu tik opum. Nah, bagaimana Anda menerangkan ada 2 algoritma reseptivity endometrium dilihat hari ke 12 biasanya saat HCG ya, dengan USG itu sudah dilakukan, dan hasilnya tadi ditanyakan juga IV dan IPA positif ya, bermakna. Namun Anda tahu bahwa lift itu akan maksimal pada saat jendela implantasi. Nah, saya sangat excited sekali, ada 2 marker yang disatukan, profil biofisik dan profil protein atau biomolekuler. Nah, ini akan sangat baik kalau kita temukan betul-betul secara praktisnya nanti. Hanya ada 2 perbedaan itu yang saya ingin klarifikasi. Kemudian yang kedua, kita telah berdiskusi bahwa untuk terjadi kehamilan, ini tadi Prof. Iko juga mengatakan bahwa ini adalah IVF ini adalah medical tourism. Indonesia sedang digiatkan, dan ini kita bisa menyedot sebetulnya karena keberhasilan kita hampir sama. Bahkan mungkin dengan beberapa inovasi baru akan lebih tinggi. Ini satu peluang yang oleh kita. Oleh karena itu, ini yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana pendapat Anda? Kan kita sudah diskusi itu, ada 80% karena faktor embrio, 20% reseptivity endometrium. Kemudian faktor lain adalah faktor endokrin dan juga faktor imunologi. Nah, dari penelitian dan semua state of the art yang
Anda baca, kira-kira untuk tips untuk praktisi agar ini semua menyebar ke seluruh Indonesia itu apa? Gitu ya. Apakah kita hari ke-12 kita cukup itu atau nanti ditambah yang lain, ya? Dan yang ketiga adalah ingin sekaligus saja ya, mengenai proteonomik yang diusulkan oleh Anda pada jalir endometrium. Proteonomik apa? Dan kita genetik sudah ratusan yang diteliti, tapi kotak Pandora ini kan belum terungkap juga. Bahkan pemeriksaan-pemeriksaan baru berbasis RNA sudah ada. Jadi apa yang diusulkan dan angiogenesis apa yang kita bisa lakukan agar keberhasilan ini lebih tinggi. Saya kira itu. Terima kasih Dr. Ivan atas semua klarifikasinya dan juga mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Demikian Pak Ketua Sidang sementara. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Tono Juwantono, spesialis obstetrik ginekologi konsultan magister kesehatan. Perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan Profesor sebagai berikut. Jadi pada saat kita melihat adanya algoritma, terutama untuk kita bisa menggunakan algoritma ini sebagai suatu modalitas yang praktis, memang challenge kita adalah kita mencoba mengevaluasi apa yang kita temukan, yang kemudian kita mencoba mencari apa yang bisa praktis kita langsung bisa terapkan di teman-teman klinisi. Dan kami melihat bahwa memang betul apa yang Prof sampaikan, bahwa pada saat kita aplikasi praktis, dokter terutama akan melakukan evaluasi pemantauan dari stimulasi itu kurang lebih 3-4 hari sekali pada fase proliferasi. Idealnya jauh-jauh hari pasien itu sudah bisa tahu bahwa ini adalah posisi di mana endometrium dan oosit itu tidak bisa kita jadikan satu siklus untuk kita berikan treatment. Dan itu mungkin kita kembali ke dasar patomekanisme yang saya usulkan, Prof. Bahwa andai kata kita tahu bahwa dari awal fase menstruasi tersebut sudah ada remodeling yang tidak sempurna, di mana umumnya pada saat menstruasi itu terjadi hipoksia yang kemudian akan menimbulkan hipoksia induced factor 1 alfa, dan terus dia akan menimbulkan banyak dari produksi dari VEGF, kemudian dari angiotensin 2 dan 1, dan ini adalah merupakan bagian dari jaras angiogenesis yang semestinya kita bisa pelajari. Sayang sekali ilmu yang kita dapatkan ini masih sangat terbatas, mengingat bahwa tadi yang disampaikan bahwa USG yang kita miliki ini hanya merupakan suatu penanda klinis. Tidak bisa kita korelasikan dengan apa yang terjadi secara real. Dan sebenarnya kita bisa mempunyai sampel, andai kata di Indonesia diperbolehkan untuk melakukan program donor. Sayang sekali di Indonesia kan tidak boleh di program donor, sehingga kita tidak tahu bagaimana sampel-sampel tersebut akan diterjemahkan. Tapi ini satu potensi untuk kalau memang katakanlah kita bisa mengevaluasi kapan kita bisa mengedukasi pasien mengenai prediksi terhadap potensi implikasi dari reseptivitas endometrium yang tidak baik. Pertanyaan kedua mengenai IVF sebagai medical tourism. Saya melihat bahwa memang dari kacamata kita sangat penting untuk bisa memberikan edukasi yang awal. Karena seperti kita tahu, angka keberhasilan kehamilan pada program FIV itu akan berkurang seiring dengan peningkatan usia wanita. Apalagi kalau kita bicara tentang usia dari cadangan telur wanita itu sudah jauh lebih berkurang pada kondisi-kondisi seperti endometriosis berat, atau pasien dengan riwayat operasi berulang, atau pasien memang dari awalnya mempunyai cadangan telur yang rendah. Ini tentu memerlukan suatu edukasi yang penting pada tahapan primer maupun sekunder untuk bisa dirujuk lebih cepat. Karena apapun yang kita lakukan standarisasi seperti Prof sampaikan tadi, angka keberhasilan kehamilan di dunia di mana-mana pun sama. Orang yang dia bilang saya hamil 90%, saya ada yang bilang kehamilan 30%, ujung-ujungnya kita akan mempunyai angka implantasi yang kurang lebih mirip. Lain berbeda kalau kita bicara dengan adanya analisa yang lebih seperti adanya PGTA, atau barangkali ada ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan proteonomik yang Prof tanyakan. Nah, menurut hemat saya, kita pertama harus bisa address isu mengenai early referral. Itu adalah satu hal yang sangat penting. Dan kedua, pada saat kita memberikan referral, edukasi terhadap pasien tentang ekspektasi. Dan inilah hal yang sangat penting. Supaya kita bisa benar-benar mengerti, pada saat pasien itu gagal hamil,
edukasi terhadap langkah selanjutnya sudah ada. Karena kita sudah mengantisipasi beberapa problem, apakah itu dari embrio, dari endometrium, atau barangkali yang Prof sampaikan mengenai faktor endokrin atau faktor dari imunologi lain yang tentu ini menjadi tugas kita di klinisi untuk bisa mengeksplor. Saya kira itu jawaban dari saya, Prof. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jawabannya sangat memuaskan. Ketua sidang, bolehkah saya satu lagi karena ini dari Bandung, apakah boleh tambah satu pertanyaan? Siap, Prof. Boleh, Prof. Silakan, Prof. Ya, Dr. Ivan, ya ini ada 162 praktisi saya lihat yang nonton ini, ya. Dan kita sudah diskusi dengan semua pembimbing dan penguji. Dr. Ivan menemukan patomekanisme respon endometrium di dalam program bayi tabung itu. Apakah Dr. Ivan bisa terangkan lagi kira-kira inti dari patomekanisme yang penelitian ini dapatkan sehingga membuka cakrawala baru buat teman-teman juga meneliti ini. Kalau bisa kita multi center gitu. Ya, karena ini dengan data yang lebih besar kita yakin akan lebih baik baik hasilnya maupun juga penyebaran keilmuannya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya yang terhormat Profesor Dr. Tono Juwantono, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, magister kesehatan. Perkenalkan terus menjawab pertanyaan tambahan tersebut, di mana saya sangat setuju sekali, Prof. Kita memang memerlukan suatu kerjasama yang sangat erat di antara para klinisi yang involved dalam klinik layanan reproduksi berbantu seperti yang ada di Indonesia di bawah Prof Fitri. Dan menurut sama saya, apa yang saya sampaikan tadi mengenai patomekanisme yang sudah bisa kita coba telaah lebih lanjut, banyak sekali informasi yang kita bisa ambil dengan potensi pengembangan inovasi pengambilan sampel yang saya propose. Karena mau kita ambil di hari pertama mens, mau ambil di hari ke-6 mens, mau ambil di hari ke-10 mens, tentu kita harus bisa melihat bagaimana korelasinya terhadap potensi untuk terjadinya faktor implantasi. Karena kita tahu, seperti yang saya sampaikan tadi, faktor untuk angiogenesis tidak bisa kita hanya address pada satu faktor. Jarasnya ada 3-4 jaras dari CAMP, kita juga kanonik dari WAMP, dan lain-lain yang tentu ini tidak bisa kita ambil asumsi hanya satu yang berperan. Nah, oleh karena itu, saya sangat mendukung dan saya sangat antusias untuk bisa kita sama-sama mengevaluasi apa yang terjadi pada pasien-pasien Indonesia, terutama pada saat kita berbicara banyaknya pasien kita itu yang mempunyai endometriosis contohnya, Prof. Bagaimana behavior dari respons endometrium pada pasien-pasien endometriosis pada program FIV atau pada pasien-pasien yang memang mempunyai endometrium tipis yang selama ini kita katakan bahwa endometrium itu tidak sehat, tapi ternyata faktor implantasinya bagus. Jadi ini menjadi suatu hal tambahan yang bisa kita pelajari, dan saya sangat antusias untuk kita bisa sama-sama mendukung seperti tadi Prof Iko juga menyampaikan, kita harus bersama-sama ngalahin Vietnam nih, Prof. Ngalahin banyak-banyak teman-teman yang ada di Australia dan di Eropa. Kita semestinya jauh mempopulasi yang lebih banyak daripada teman-teman mereka yang mempunyai populasi lebih tinggi. Terima kasih, Prof. Selamat, salam reproduksi sehat. Terima kasih. Siap. Terima kasih, pimpinan sidang. Ya, terima kasih, Prof. Semangat. Ya, berikutnya adalah para promotor kandidat doktor. Pertama saya persilakan kepada Profesor Dr. Sugiarto Subianto, SPUG Konsultan, untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Silakan, Prof. Sugiarto. Terima kasih, Bapak Ketua Sidang. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Promovenus dengan hasil penelitian yang sudah banyak dibahas tadi, hasilnya sangat bagus. Kemudian satu pertanyaan dari saya, setelah saudara mendapat kesimpulan dari hasil penelitian ini, apa kegunaan secara klinis, secara praktis? Kemudian apa perubahan daripada SOP penanganan kasus DRT atau kasus fertilisasi in vitro sebagai sumbangan bagi pelayanan pasangan infertil? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Sugiarto Subianto, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan Profesor sebagai berikut. Aspek praktis menjadi satu hal yang sangat penting dalam setiap penelitian. Dari hemat saya, karena basic saya adalah klinisi, tentu apapun yang kita lakukan harus mempunyai implikasi praktis dalam pelayanan di klinik. Tetapi kita juga mengerti bahwa namanya penelitian itu memerlukan verifikasi dan kita memerlukan validasi lebih lanjut. Saya melihat bahwa potensi untuk penggunaan USG 3 dimensi yang sudah available, sudah tersedia pada saat ini dapat diterapkan pada layanan klinik yang tentu ini akan diharapkan membantu untuk menambah khazanah kita dalam menambah jumlah populasi yang bisa kita treat dengan mengeluarkan prediksi baru terlepas dari SOP yang dimiliki sekarang. Karena menurut saya kita juga harus bisa mengevaluasi berdasarkan populasi dan karakteristik berbeda untuk kita bisa mendapatkan suatu jawaban yang akurat terhadap penemuan yang kita dapatkan ini. Dan menurut saya juga kita melihat penggunaan LIV yang lift yang dalam hal ini merupakan suatu informasi penting. Saya sangat antusias untuk bisa meneruskan dalam mencoba untuk mengeksplor kemungkinan kita untuk membangun suatu metode yang cepat, bedside, dan ini bisa membantu kita pada pemeriksaan. Andai kata LIF itu diperiksa pada pagi hari, hasil dalam waktu 1-2 jam bisa didapatkan dengan harga yang relatif affordable. Tentu hari itu kita bisa memberikan informasi kepada pasien bahwa endometriumnya tidak layak untuk dilakukan tandul alih embrio. Tapi kalau kita mempunyai informasi yang jauh lebih awal, seperti ditanyakan oleh Prof. Ton tadi, kita bisa mulai dari hari pertama, hari ke-4, atau hari ke-8, atau hari ke-10 proses stimulasi. Ini akan jauh lebih memberikan persiapan mental kepada pasien andai kata memang embrio tersebut tidak akan ditanamkan pada siklus yang sama. Kurang lebih seperti itu, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Dekan. Jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Sugiarto. Berikutnya saya persilakan kepada penguji tamu kita ini dari IPB, Profesor Dr. Hewan Arif Budiono, PhD, PA Vet Konsultan. Silakan, Prof. Arif. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Ivan Ghazali, sahabat saya, teman saya, banyak berdiskusi dan banyak pengembangan di pelayanan bayi tabung ini. Untuk prestasi hari ini, mudah-mudahan saya kira dari diskusi tadi sudah banyak didiskusikan bahwa banyak sekali aplikasi ataupun temuan yang didapatkan ini bisa mudah-mudahan bisa meningkatkan pelayanan kita untuk keberhasilan pelayanan di bayi tabung. Sesuai dengan bidang yang saya tekuni, kita tahu bahwa untuk keberhasilan kehamilan itu 70-75% itu adalah faktor embrio dan untuk faktor endometrium sekitar 25-30%. Nah, hari ini kita banyak membahas masalah yang 20-30% itu. Namun tidak lepas untuk mendapatkan, sekali lagi untuk mendapatkan kehamilan, bahwa kita juga harus melihat bagaimana kompetensi daripada embrio tersebut. Nah, ini mungkin Dr. Ivan bisa memberikan argumentasi bahwa selain daripada 25-30% tadi, faktor dari embrio ini, bagaimana embrio ini kemudian bisa melakukan implantasi dan sampai kepada keberhasilan take home baby gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekali lagi selamat ini untuk temuan ini, dan sudah disampaikan dan didiskusikan tadi bahwa kita bisa memberikan arahan ataupun strategi untuk melakukan transfer embrio. Pada laporan ataupun hasil penelitian disampaikan ini adalah kita melakukan pada fresh cycle dengan transfer pada hari kelima, karena memang sampel zalir endometrium diambil pada hari kelima. Pertanyaan saya, adakah kemungkinan sampel zalir ini diambil pada hari, katakanlah pada suntik HCG,
ataupun pada saat OPU, sehingga kita punya waktu untuk mempersiapkan embrio ini akan kita transfer atau akan kita freeze. Nah, kemungkinan ini tentunya dikaitkan dengan mekanisme tadi lift pada perkembangan daripada endometrium. Mungkin itu dulu, silakan Dr. Ivan. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Hewan Arif Budiono, Dr. Filosofi, Pakar Anatomi Veterinary Konsultan. Perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan Prof sebagai berikut. Mengenai embrio, kita sangat setuju sekali bahwa ini adalah faktor yang paling predominan dalam menentukan implantasi. Dan tentu kita mengerti sekali bahwa embrio itu mempunyai multifaktor. Kita melihat dari usia wanita yang tentu mempunyai peran terhadap kualitas oosit yang sangat mempunyai korelasi terhadap euploiditas dari embrio akhirnya. Dan ini memang kita tidak bisa tentukan secara akurat hanya dengan melakukan informasi morphological scoring yang seperti rutin dilakukan di lab-lab embrio. Dan tentu Prof sangat sadari sendiri bahwa dalam hal ini informasi yang bisa kita dapatkan lebih dari embrio, terutama dari prediksi untuk euploiditas embrio itu sendiri sudah dapat dilakukan dengan metodologi yang ada sekarang, seperti contohnya PGTA. Tetapi PGTA ini sendiri adalah merupakan suatu mekanisme atau modalitas yang quote-unquote invasif. Tapi kita tahu bahwa long term resiko dari PGTA tersebut 5 tahun data dari Swedia tidak menunjukkan adanya perbedaan dari anak-anak yang lahir dari biopsi ini. Sehingga kita mempunyai confidence tinggi untuk mengasumsikan bahwa informasi yang dilakukan pada program PGTA itu sangat penting untuk bisa kita translate terhadap angka keberhasilan kehamilan. Tetapi seperti kita tahu di Thailand sudah di-ban untuk dilakukan rutin PGTA. Dan ini adalah merupakan suatu hal yang sangat mendasar untuk kita bisa mengetahui informasi tentang euploiditas dari embrio. Tetapi dengan perkembangan non-invasif PGTA, itu akan membantu kita untuk mengetahui apakah potensial kromosom analisis yang dilakukan pada embrio tersebut bisa diketahui tanpa harus melakukan invasive procedure. Dan ini tentu akan menjadikan suatu hal yang penting untuk kita jadikan sebagai faktor perancu pada saat kita menilai reseptivitas endometrium. Karena menurut hemat saya, Bro, bahwa endometrium itu adalah satu faktor yang penting. Tetapi, andai kata embrio yang tidak bagus dari awalnya, mau endometrium bagus kayak apapun tidak akan nempel embrionya. Nah, oleh karena itu, kita akan kembali pada faktor yang utama, apakah kita sudah bisa melakukan suatu analisis yang tepat terhadap embrio yang menurut hemat saya ini adalah suatu tantangan yang sedang kita lakukan dan teman-teman semua sedang berlomba-lomba untuk melakukan evaluasi terhadap penilaian embrio kromosom tanpa melakukan invasive approach. Dan pertanyaan kedua, andai kata kita melihat, terutama pada saat kita berbicara tentang fresh cycle ya sebenarnya. Jadi pada fresh cycle pada hari ketiga, hari kelima, atau malah kalau bisa pada saat ovum pick up, kita memang mengetahui bahwa lift itu meningkat secara signifikan pada mid luteal. Tetapi however, penelitian dari Prancis dan Belgia menunjukkan bahwa lift itu konsisten sepanjang siklus menstruasi. Dan ini menarik pada saat kita nanti akan mencoba mengevaluasi pada program fertilisasi in vitro, apakah kita bisa mendeteksi adanya shifting dari peningkatan dari LEF tadi pada saat dilakukan trigger, pada saat ovum pick up, pada saat embryo transfer. Dan ini menjadi suatu pertanyaan baru yang bisa kita evaluasi lebih lanjut. Tetapi saat ini memang dari kacamata saya, karena memang yang penting untuk kita evaluasi itu adalah pada hari implantasi atau pada jendela implantasi yang diperkirakan itu adalah pada hari penanaman embrio. Secara aplikasi praktis yang kami propose adalah kita lakukan pada hari H transfer embrio, yaitu hari kelima usia blastosis. Kira-kira begitu Prof. Arif jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ivan. Ketua sidang, saya cukup puas dengan jawaban Dr. Ivan. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih. Ujian selesai. Ya, terima kasih untuk para penguji yang
juga untuk Dr. Ivan yang sudah menjawab secara lugas pertanyaan dari para penguji. Bapak Ibu sekalian, ujian berakhir, kini izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk memberikan penilaian dan sidang ditunda beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia akan diskors untuk beberapa saat. Dimohon agar dapat menunggu. Terima kasih. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dilanjutkan. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ketua sidang dipersilakan. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia dibuka kembali. Calon doktor Saudara Dr. Ivan Rizal Sini, spesialis obstetrik ginekologi, Fellow of Royal Australian and New Zealand College of OBG, graduate diploma in reproductive medicine, Master in Minimally Invasive Surgery. Kami telah mempelajari disertasi serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Wahyu Hadi Saputra, SPOG Konsultan, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, usulan penelitian, seminar, dan ujian prapromosi. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Dr. Ivan Rizal Sini, SPOG, Fellow of Royal Australian and New Zealand College of OBG, a graduate diploma in reproductive medicine, Master of Minimally Invasive Surgery, menjadi doktor dalam program studi ilmu kedokteran dengan studi IPK 3,85. Saya persilakan promotor Profesor Dr. Wahyu Hadi Saputra, SPOG Konsultan, yang kebetulan beliau menyampaikan ini adalah doktor keempat beliau yang beliau bimbing sebagai seorang promotor untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Prof. Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Yang terhormat Ketua Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FKUI. Yang terhormat co-promotor, para pembimbing dan tim penguji, Saudara Ivan Rizal Sini yang saya banggakan, dan seluruh keluarga besar yang turut menyaksikan momen bahagia ini. Hadirin dan hadirat, para undangan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat dan perkenannya sidang senat terbuka promosi Dr. Saudara Ivan Rizal Sini telah selesai dengan lancar dan hikmat. Sehingga dengan demikian sejak saat ini kita boleh menyebut promovendus menjadi Dr. Ivan Rizal Sini, spesialis obstetrik ginekologi. Salam dan salawat semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, para sahabat dan semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Dr. Ivan yang saya kenal adalah seorang dokter yang cerdas, bahkan berkiprah sebagai entrepreneur yang sukses di tingkat nasional. Namun Dr. Ivan masih mempunyai energi lebih dan waktu yang pastinya setiap saat disisihkan untuk
mengeksplorasi ilmu agar bisa mencapai gelar akademik tertinggi. Ketika masih mahasiswa, beliau ada di FKUI, saya memang mempunyai perhatian khusus kepadanya dengan mengajaknya operasi bersama misalnya. Karena Ivan adalah putra dari guru kami yang mungkin sebagian dari kita mengalami menjadi muridnya. Beliau adalah almarhum Dr. Rizal Sini, spesialis obsesi ginekologi. Al-Fatihah untuk almarhum. Yang mengambil pensiun dini untuk menjadi seorang entrepreneur di bidang perumasakitan yang ternyata sangat sukses. Bakat inilah yang nampaknya saat ini menitis kepada putranda Dr. Ivan. Dr. Ivan, seorang suami dari keluarga bahagia. Istrinya, istri tercinta Fenty Ivan Sini, sarjana sosial, dan ayah dari 2 orang putra dan 1 orang putri, Kiera Fasa, Basil Jahan, dan Keisha Putri. Semoga apa yang dicapai oleh papa kalian akan menjadi penyemangat kalian untuk selalu semangat belajar. Sebagaimana kata orang bijak tentang seorang pria sukses, maka bersamanya ada perempuan yang hadir, menopang, mendukung, mendoakan sepenuh hati tiada henti, yaitu Ibu Ice Rizal Sini dan istri tercinta Fenty. Maka dalam kesempatan ini saya selaku senior dan promotor dari Dr. Ivan mengucapkan selamat kepada Ibunda Ice dan Fenty atas keberhasilan perjuangan putra dan suami mencapai gelar doktor. Yang terakhir tapi tak kalah pentingnya, kami khususnya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ivan atas sumbangsih yang dihasilkan dari penelitian ini terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu kesehatan reproduksi. Lebih khusus lagi bidang in vitro fertilisasi. Yang kami tahu kesemuanya membutuhkan pengorbanan moral, material, waktu, tenaga, serta juga hilangnya kesempatan bercengkrama bersama keluarga. Teruslah berkarya di bidang akademik, Dr. Ivan. Kepada Dekan FKUI, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FKUI, dan seluruh jajarannya, terima kasih telah memberikan waktu untuk terlaksananya promosi doktor ini. Akhir kata kepada kopromotor, Profesor Sugiarto, Profesor Arif Budiono, kepada seluruh pembimbing serta tim penguji, Profesor Suhendro, Profesor Budi Wiweko, Dr. Alida Roswita, Dr. Alia Kekalik, Dr. Yakub Pandelaki, dan Profesor Tono Juwantono dari tadi dijelaskan, beliau dari Bandung, dari Universitas Padjadjaran. Saya haturkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya dan memberkahi setiap langkah kita. Amin ya Robbal Alamin. Terakhir, mendahului Pak Dekan, perkenan saya menyampaikan pantun Pak Dekan. Ular kobra datang melilit, burung pipit ikuti siwalang sangit. Belajar sambil bekerja bukanlah pekerjaan sulit, asal diikuti lantunan doa pembuka langit. Masih ada Pak Dekan. Orang sedang tertidur setelah makan semangkok bubur. Awali kerja dengan berdoa tulus, lalu akhiri dengan bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Luar biasa itu tadi sambutannya dan pantunnya nih, saya jadi kecil hati juga nih karena Prof berpantun dengan baik sekali. Tentu atas nama pimpinan sidang dan juga pimpinan fakultas saya mengucapkan selamat ya kepada Dr. Rizal Sini SPOG atas prestasinya yang luar biasa hari ini. Dan Dr. Rizal Sini ini menjadi, ini nomornya cantik ini, kalau entrepreneur kan selalu melihat nomor cantik walaupun semua nomor cantik ya. Jadi Dr. Rizal Sini ini doktor ke-33
di tahun 2021 dari FKUI. Jadi tolong diingat ini ya. Ini alhamdulillah tahun lalu kita mencapai 31, tahun ini Dr. Ivan nomor 33 di 2021. Dan pada kesempatan ini juga terima kasih ini sudah hadir, tadi saya juga sudah tampil ya, Bapak Dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Budi Santoso sebagai konsultan. Terima kasih Prof. Bus ini hadir di tengah-tengah kita. Dan saya juga melihat di sini Ketua Iluni FKUI, Kolonel Kesehatan Dr. Wawan Mulyawan, spesialis bedah saraf, spesialis kedokteran penerbangan, juga hadir di tengah-tengah kita karena ini memang Dr. Ivan adalah alumni FKUI. Dan juga tentu dari jajaran Bunda Group juga hadir di sini. Dan pada kesempatan ini sekali lagi tadi saya memang mengikuti pada saat rapat, kemudian juga pada saat ujian. Jadi riset ini memang sesuatu terobosan yang luar biasa ya, terobosan yang luar biasa. Dan tadi juga Prof. Iko bilang ini memang tidak sembarang orang berani melakukan hal ini gitu ya. Jadi memang dan alhamdulillah ini hal ini bisa terjadi di bawah di tangan Dr. Ivan sini. Jadi dan ini juga menjadi terobosan ya. Mudah-mudahan tadi saya melihat bahwa memang Dr. Ivan ini tadi disebut juga berulang-ulang beliau sebagai entrepreneur ya, kita tahu dengan Bunda Grupnya, dan sekarang ini juga bergerak dengan riset-risetnya ya yang di dalam Indonesian Reproductive Sciences Institute ya. Saya rasa ini suatu komitmen yang luar biasa dari seorang Dr. Ivan Rizal sini untuk mengembangkan riset. Dan saya melihat juga beliau sudah punya beberapa publikasi internasional, dan alhamdulillah juga beberapa waktu yang lalu Dr. Ivan dan teman-teman sudah walaupun secara virtual sudah bertemu dengan pimpinan fakultas untuk juga bekerja sama. Pertama, fasilitas yang ada di Rumah Sakit Bunda dan Bunda Group ini juga bisa digunakan oleh peserta didik kita, ya baik itu SP1 khususnya memang SP2 karena tadi luar biasa ya untuk pengembangan di konsultan fair ini. Dan juga welcome ya kita bisa bekerja sama dalam riset juga hubungan dengan adanya IRSI yang dikembangkan oleh Dr. Ivan Rizal sini di Bunda Group ini. Jadi mudah-mudahan nanti dari kolaborasi ini akan banyak lagi lahir, pertama tentu S3 yang memang bergerak di bidang ini atau researcher, para saintis yang juga menghasilkan publikasi internasional. Nah, saya sampaikan bahwa ketika kita menghasilkan suatu publikasi internasional itu adalah bagian dari pertama tentu bagaimana institusi kita itu dikenal secara internasional. Ya, ketika mencantumkan nama FKUI itu berarti reputasi UI juga meningkat. Ketika memang disebutkan ini backgroundnya adalah Bunda, Rumah Sakit Bunda misalnya, atau IRSI misalnya, itu juga akan mengangkat reputasi institusi tersebut ke tingkat internasional. Apalagi tadi juga disinggung oleh Prof. Tono bahwa ini bisa menjadi temuan ini bisa menjadi harapan bukan saja untuk ibu-ibu yang memang ada masalah dengan fertilitas ini di tingkat nasional, tapi juga di regional bahkan internasional tadi. Jadi mudah-mudahan ketika memang publikasi kita banyak, ada publikasi, orang akan melihat tersebut di tingkat global dan akhirnya orang mencari di mana ini yang namanya Bunda, Rumah Sakit Bunda dengan Dr. Ivan ini lakukan berbagai macam riset dan terobosan yang memang akhirnya berdampak buat pasien itu secara keseluruhan. Jadi mudah-mudahan kerjasama ini kita bisa tingkatkan lebih intens lagi. Ini ada Prof. Iko ada di sini, ya baik bukan saja sebagai lahan pendidikan dalam tanda petik untuk para konsultan, tapi juga untuk lahan riset. Saya rasa Dr. Ivan dan teman-teman semua tidak berkeberatan untuk hal ini. Dan ya tentu ditunggu nih paper-papernya selanjutnya ya, turunan-turunan papernya yang memang yang perlu ya untuk didistribusikan, diketahui oleh
khalayak, bukan saja di tingkat nasional tapi juga di tingkat internasional. Pada kesempatan ini saya juga akan mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Ibunda tercinta ya Ibu Ice Rizalsini. Saya rasa doa Ibunda itu begitu besar untuk keberhasilan kita putra-putrinya ya. Jadi doa-doa yang terus dipersembahkan dan juga tentu semangat. Ya pasti tadi juga berulang-ulang ini jarang ya, artinya ada seorang klinisi, murni klinisi, apalagi sibuk dengan berbagai macam bisnisnya, tapi masih sempat untuk mentuntaskan jenjang akademiknya untuk mencapai jenjang akademik tertinggi. Saya rasa ini juga doa Ibunda tercinta dan juga harapan almarhum Dr. Rizalsini SPOG. Dan pada kesempatan ini juga saya ucapkan selamat tentunya kepada istri tercinta Ibu Fenty Wartiana Ivansini Esos dan juga Ananda. Di sini ada Keran Pasa Ivansini, Basil Jehan Ivansini, Keisa Putri Ivansini. Betul tadi yang disampaikan oleh Prof. Wahyu. Mudah-mudahan ini memotivasi juga buat Ananda-Ananda ini untuk terus bisa menimba ilmu. Ya, saya lihat tadi kan juga Dr. Irfan mempunyai beberapa titel, dan terakhir ini hari ini meraih gelar jenjang akademik tertinggi doktor. Ya, mudah-mudahan ini memotivasi, menginspirasi para ananda ini untuk juga mengejar jenjang pendidikan tertinggi doktor di kemudian hari tentunya. Dan kepada keluarga besar Dr. Ivansini saya juga mengucapkan selamat ya, dan terima kasih semua atas dukungannya sehingga kita bisa mengantarkan Dr. Ivansini mencapai apa yang kita lihat tadi. Dan sekali lagi Dr. Ivansini saya juga terima kasih karena beberapa waktu lalu disampaikan bahwa Bunda Group juga membantu beasiswa kepada peserta didik kita. Tentu diharapkan ini jumlah dari beasiswa ini anak-anak yang dibantu juga meningkat di hari-hari yang akan datang. Saya rasa ini juga insya Allah bisa terwujud lah gitu ya dengan semangat Dr. Ivan yang juga peduli terhadap masalah-masalah seperti ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dan juga tentu terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Profesor Dr. Suhendro dalam konsultan penyakit tropik infeksi, dan kepada promotor Profesor Dr. Wahyu Hadi Saputra SPOG konsultan ya, menutup masa-masa pensiun dengan bimbingan 4 doktor yang menghasilkan riset yang luar biasa, dan juga kepada co-promotor Profesor Dr. Sugiharto Subianto SPOG konsultan, dan juga kepada Profesor Dr. Hewan Arif Udiono PhD Patologi Anatomi Veteriner konsultan, guru besar tetap ilmu bioteknologi embrio dari IPB University, dan juga kepada para penguji tadi Profesor Dr. Budi Weko, Dr. Alida Roswitara SPPK konsultan PhD, Dr. Arya Kekali Master Teknologi Informasi, Dr. Yakub Pandelaki spesialis radiologi konsultan, dan juga penguji tamu kita dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Profesor Dr. Tono Juwantono SPP konsultan FKes. Dan tentu juga kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir, ya tadi menyentuh angka 160-an, saya juga rasanya kalau dengar tepuk tangannya juga mungkin ada puluhan juga yang hadir secara live langsung di IMERI. Dan terakhir ini tadi Prof. Wahyu mengantarkan 2 pantun. Jadi saya rasanya kurang sopan kalau hanya 1 pantun, biasanya hanya 1 pantun. Tapi kebetulan kan Dr. Ivan ini berdarah Minang, jadi memang mesti dikasih pantun juga ini ya. Jadi tambah bonus, tambah cie, jadi pantunnya jadi 2 di sini saya akan sampaikan. Yang pertama, ya, jadi jalan-jalan ke Menteng, ya saya rasa ini Menteng yang ada di Jakarta ini, bukan Menteng yang di Kebayoran Lama ya, mohon maaf. Jalan-jalan ke Menteng, daerah elit kota Jakarta. Sekarang rumah sakit Bunda semakin mentereng karena bosnya sudah S3 dan semakin ternama. Nah, memang saya juga bilang kemarin
kita di Indonesia ini salahnya begitu, semakin banyak detail semakin dihormatin. Kalau di luar itu skill yang dilihat, tapi ya nggak apa-apa. Dr. Ivan Rizal sini menjawab itu bahwa beliau juga perlu S3 dan perlu mencantumkan doktor di depan namanya. Baik, yang kedua ini masih seputaran pasar ini, mohon maaf saya hobi menyampaikan pasar-pasar ini sekalian promosi. Jalan-jalan ke pasar Cikini, beli rujak sambal terasi. Selamat untuk Dr. Rizal sini, riset S3-nya membuat ibu-ibu susah hamil berseri-seri. Mantap. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Dengan demikian ujian promosi doktor telah selesai dan sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.